Tugas berat wali kota membangun Sibolga. Proses pergantian wali kota dan wakil wali kota Sibolga telah selesai, ditandai dengan pelantikan oleh Gubernur Sumatera Utara di Medan 26 Februari lalu. Berlanjut serah terima memori jabatan pada 1 Maret 2021 dari Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara selaku PLH Wali Kota kepada Haji Jamaluddin Pohan dan Pantas Maruba Lumban Tobing sebagai Kepala Daerah, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Dengan visi dan misi Sibolga sehat, pintar, makmur, bukanlah tugas ringan bagi wali kota dan wakil untuk mewujudkannya di tengah besarnya harapan warga kota ini, baik yang mendukung atau yang tidak mendukung dalam proses pilkada yang lalu. Seluruh lapisan masyarakat dan warga kota Sibolga akhirnya tentu berharap banyak kepada wali kota dan wakil wali kota sebagai pemimpin baru kota Sibolga, terutama masyarakat kecil yang sehari-harinya harus berjibaku kerja keras untuk kebutuhan hidup. Keluhan masyarakat kelas bawah, apalagi masih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, tentu menjadi kesempatan menyampaikan keluhan dalam upaya perbaikan kehidupan keluarga mereka. Ya, harapan kami, selaku kami masyarakat Simare-Mare, ya berharap semoga hendaknya ke depan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota seperti misi-misinya itu ya dijalankanlah yang sebenarnya. Itulah saran dari kami masyarakat Simare-Mare. Ya, perubahannya bagaimana, seperti pembangunan jalan-jalan setapak, terlebih-lebih seperti sekarang lah, bagian pengairan seharusnya diutamakanlah kepada masyarakat ini, karena itu kepentingan pokok itu, jalan, air, dan pembangunan apalagi terlebih seperti sekolah-sekolahan begitu. Bila dicermati, ternyata permintaan dan harapan masyarakat kelas bawah ini hanyalah permintaan sederhana untuk perbaikan nasib dan perubahan kehidupan, terutama untuk masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Harapan masyarakat terkait dengan visi Wali Kota Sibolga, yakni Sibolga sehat, pintar, makmur, bukanlah permintaan yang berlebihan, karena penjabaran visi itu akan terurai dalam misi program kerja untuk seluruh lapisan masyarakat dan pembangunan kota Sibolga. Sibolga sehat, pintar, makmur, sebuah tagline yang sederhana, namun memerlukan konsep kerja yang jelas dan terukur. Sehat bagi semua usia warga kota bukanlah urusan sederhana, karena memerlukan sarana dan fasilitas serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari pusat kota sampai ke ujung lingkungan. Sibolga pintar, muaranya adalah pendidikan di seluruh tingkatan, mulai dari bocah yang tak bisa baca sampai jenjang pendidikan tinggi yang membutuhkan biaya lebih tinggi pula. Artinya, jangan sampai ada peserta didik yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya, karena setiap orang tua tentu berkeinginan anak mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
Begitu juga kata makmur. Meski sangat terkesan relatif ukuran dan takarannya, tidak beda dengan kata sejahtera. Bila ditinjau dari sisi kebutuhan hidup masyarakat kelas bawah di luar sana, seperti pekerja kasar, buruh harian, penyapu jalan, pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima, atau penjual makanan asongan, mereka harus berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup. Hari ini anak-anak bisa makan atau tidak, bisa lanjut sekolah atau tidak. Para penarik becak bermotor tentu berharap agar roda perekonomian kota berputar semakin baik, agar roda becak mereka pun ikut berputar untuk memenuhi hajat hidup dan masa depan keluarga. Kalau Bapak Jamal sama Pantas, dibilangnya semua ke masyarakat, semua kota Sibolga harus kudirikan semua apa yang kurang cocok lagi ke masyarakat supaya dilaksana pembangunan supaya aman Sibolga. Permintaan masyarakat wali kota yang baru sekarang yang terpilih, berubahlah istilahnya. Kalau memang ada cita-cita dia untuk mengasih modal kepada masyarakat yang sudah ada pedagang kekurangan modal, ya dipantau. Dan juga abang-abang becak diperhatikan juga, karena itu adalah masyarakat. Kan itu? Iya. Nah, kalau bisa bukan tukang becak aja, seluruh masyarakat yang ada di kota Sibolga tolong diperhatikan. Meski disebut kota kecil, Sibolga dengan multidimensi kehidupannya adalah wujud tugas berat bagi wali kota dan wakil wali kota beserta seluruh jajarannya untuk melakukan pembenahan dan perubahan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 masih terus menjadi alasan terpuruknya kegiatan perekonomian. Padahal jauh sebelum zaman corona pun keluhan masyarakat kecil sudah ada akibat kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Lapangan kerja yang terbatas di kota ini membuat jumlah penarik becak terus bertambah. Usaha yang sulit berkembang, penghasilan yang minim, daya beli yang cenderung melemah, pemulihan ekonomi yang masih tersendat, dan berbagai tantangan bagi kepala daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Harapan warga tentu bukan hanya sebatas keluhan masyarakat kecil, namun seluruh lapisan dan strata kehidupan agar kota Sibolga tampil menjadi lebih baik dan lebih maju. Untuk itu diperlukan tekad kerja keras kepala daerah, optimis dan terukur agar wajah dan kehidupan kota ini tidak disebut begitu-begitu juga. Seorang penambang pasir di aliran Sungai Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan mengatakan, selayaknya wali kota Sibolga hasil pilihan rakyat senantiasa memperhatikan dan membangun kesejahteraan rakyat. Makanya kalau kita mengharap itu supaya bisa diperhatikan orang kerja macam begini, orang susah lah. Itu saja ya, tidak ada selain itu. Tapi kalau tahu dia masyarakat dia kita, berarti diperhatikannya di mana orang kerja itu orang susah ini, berarti bisa dibantu. Kalau nggak bisa dibantu, ya terserah, itu saja. Agar masyarakat kecil dibantu gitu bang ya? Ya iyalah, haruslah. Karena kita dari mana dia itu, dari masyarakat, nggak bisa terpilih dia. Dan kalau nggak ada masyarakat mana bisa terpilih dia. Makanya masa depan kita nanti kalau bisa dia perhatikan orang susah, berarti masa depan nanti kalau ada rencana bisa kita pilih lagi. Harapan kita, khususnya kami ini kan udah lama lah di perantau.
paling apa lah ya, sebagai orang rantau ketika datang ke Sibolga ingin rasanya masih ada kuliner-kuliner zaman dahulu tuh, zaman kita masih muda, pulang ke Sibolga misalnya kue talam lah di Kota Baringin, enak itu. Kalau aku sih bilang Kota Baringin itu jadikanlah itu kota pasar kuliner, sejahterakanlah masyarakat Sibolga sesuai dengan visi-misinya, pintar, sehat, makmur. Harapan lain kepada pimpinan daerah beserta seluruh jajaran harus memiliki keberanian dan terobosan melakukan perubahan dalam tata laksana pemerintahan, mulai dari aparatur terendah sampai pejabat pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, hendaknya selaras dengan kemampuan bekerja dan kompetensi, bukan karena suka atau tidak suka, bukan pula karena pesan dan titipan. Biarkanlah cara lama tenggelam di telan zaman. Tidak saatnya lagi mengutamakan kepentingan teman dan persahabatan, karena kepentingan rakyat adalah prioritas utama. Semoga Sibolga sehat, Sibolga pintar, Sibolga makmur menjadi kenyataan. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2 STV.